Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita merasakan bagaimana kasih Tuhan begitu besar buat kita. Dan dari hari ke hari tidak pernah terlewatkan bagaimana Dia mengasihi kita. Kita katakan bahwa kasih Tuhan itu sangat besar, terutama ketika Dia mau mengorbankan dirinya untuk kita manusia yang hina ini. Kita angkat pujian, kasih yang terindah. Karya terbesar di dalam hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di terbesar di dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku.
tahu bahwa kasih Tuhan itu sangat besar untuk kita. Dan kita bila katakan bagaimana kita mencintai apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini. Dari hari ke hari, Dia selalu menyertai kita. Dan mari kita ungkapkan dengan satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Dan kita katakan betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Bahwa di dalam hidup ini kita tidak pernah sendiri. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, kita katakan Bapa sentuh hatiku dan ubah hidupku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan berdoa sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan mengizinkan kami kembali untuk boleh beribadah di hadapan-Mu. Ini semua karena anugerah Tuhan yang telah menebus kami dengan kasih-Mu yang besar yang Kau curahkan bagi kami. Sehingga kami boleh bersama-sama untuk boleh beribadah dan menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian kami yang kami sudah naikkan ke hadapan Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan tolong kami, berkati kami sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membaca
dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Roma 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan dengan satu tema, yaitu hidup dengan Kristus. Hidup dengan Kristus. Seorang bapak gereja yang bernama Agustinus pernah mengatakan demikian, bahwa sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, maka Adam disebut sebagai posse peccare, atau artinya bahwa dapat berbuat dosa. Pada waktu itu Adam belum berbuat dosa, tetapi Adam dia dapat, ya, walaupun dalam keadaan suci, tapi dia dapat berbuat dosa. Tapi setelah Adam jatuh dalam dosa, maka kemudian dia menjadi non posse non peccare, artinya tidak dapat tidak berbuat dosa. Kalau tidak dapat tidak berbuat dosa, berarti yang dilakukan adalah selalu berdosa, atau mungkin pasti berdosa. Jadi Adam dengan kekuatannya itu tidak dapat bebas dari kuasa dosa. Kemudian ketika kita menyadari keadaan orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Kristus, maka dia kemudian menjadi posse non peccare, artinya dapat tidak berbuat dosa, ya, dapat tidak berbuat dosa. Ya, inilah yang dikatakan oleh Paulus ketika menuliskan di dalam Roma pasal yang ke-6, bahwa kuasa dosa itu sudah dipatahkan, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, dan kita dapat tidak berbuat dosa. Dan nanti pada suatu saat ketika kelak kita masuk dalam kerajaan surga, ketika kita dimuliakan, maka status kita menjadi non posse peccare, artinya tidak dapat berbuat dosa. Di dalam tubuh kemuliaan kelak, kita tidak dicobai lagi oleh dosa, kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Tetapi mengapa kita masih sering jatuh ke dalam dosa? Padahal kita sudah merdeka. Bagaimana kita bisa menang atas kesalahan-kesalahan dan tidak mengulanginya lagi? Kenapa kita masih sering jatuh ke dalam dosa? Mungkin yang dapat kita renungkan yang pertama ini, karena kita tidak mengingat fakta di dalam Roma pasal yang ke-6, secara khusus ayat yang ke-11. Jadi setelah ayat yang ke-5 sampai 10 tadi sudah saya bacakan, ayat ke-11 ini dikatakan demikian, hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini adalah satu titik balik kalau dalam surat Roma tadi, kalau sebelumnya menceritakan tentang doktrin-doktrin, tetapi mulai dari ayat yang ke-11 sampai ke-13 ini merupakan satu dorongan. Di situ dikatakan hendaknya kamu memandangnya. Apa yang dimaksud memandangnya sini? Memandangnya di sini mungkin dapat dikatakan dalam terjemahan yang lain, yaitu memperhitungkan. Atau mungkin dalam bahasa Yunaninya atau bahasa aslinya itu logisomai. Logisomai itu adalah melakukan sesuatu dengan realita, sebuah pengakuan atau sebuah tindakan terhadap sesuatu yang benar dan telah terjadi. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Jika saya itu memperhitungkan bahwa di rekening saya ada uang 1 juta, maka saya harus benar-benar punya uang 1 juta itu. Jika tidak ada uang 1 juta, kemudian saya buka cek 1 juta, maka yang saya lakukan adalah saya menipu orang lain dan juga menipu diri saya sendiri. Jadi ada sebuah realita yang benar terlebih dahulu, kemudian saya bertindak berdasarkan realita itu. Jadi ini bukan satu sugesti,
Saya tidak mensugesti diri saya bahwa saya memiliki uang 1 juta, kemudian uangnya itu muncul 1 juta. Bukan. Tapi saya sudah punya 1 juta, kemudian saya bertindak sesuai dengan realita itu. Yakni saya memakai uang itu untuk melakukan atau membayar sesuatu. Di dalam kehidupan Kristen ada 2 fakta yang benar dan sudah terjadi. Fakta yang pertama adalah kita mati bagi dosa. Dan ini bukan berarti bahwa kita kebal terhadap dosa, bukan. Atau mungkin kita kebal terhadap pencobaan, bukan. Ini juga bukan berarti bahwa kita kelak tidak dapat berbuat dosa lagi, bukan juga seperti itu. Ini artinya bahwa kita mati bagi dosa, kita telah mati terhadap manusia lama kita dan tidak dapat kembali lagi pada kehidupan yang lama. Ini ada satu realita yang Paulus ungkapkan di dalam mulai permulaan di dalam pasal yang ke-6 tadi. Dalam ayat yang kedua, kita telah mati bagi dosa. Ayat yang ketiga, kita telah dibaptis dalam kematian Kristus. Ayat yang keempat, kita telah dikuburkan. Ayat yang kelima, kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Dan ayat yang keenam, kita telah turut disalibkan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa menggambarkan sesuatu yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah satu fakta, ini bukan satu sugesti. Dengan berdasarkan kebenaran itu, sekarang Paulus memberitahu kepada kita agar kita memandangnya, agar kita mengukurnya, memperhitungkan bahwa kita telah mati di dalam Kristus. Seorang penulis bernama Martin Jones, dia mengatakan demikian, perhatikanlah dan pegang yang erat kebenaran ini. Karena kebenaran ini adalah tentang diri saudara. Dengan kata lain, belajarlah berpikir tentang diri saudara sebagai seorang yang telah dilepaskan dari dosa. Kita harus ingat bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dilepaskan dari dosa. Kita harus selalu mengingat bahwa kita ada satu fakta bahwa kita sudah dilepaskan dari dosa. Ini bukan mensugesti diri, bukan. Ini juga bukan berarti bahwa tugasku sebagai orang Kristen adalah mati terhadap dosa. Jadi bukan berarti saya harus mengingatkan diri saya untuk mati bagi dosa. Saya hanya mengingat diri saya ada satu fakta bahwa saya sudah mati. Jadi ketika saya sudah mati itu adalah satu hal yang aktif yang sudah Tuhan berikan buat kita. Sebagai orang-orang yang berdosa, kita kemudian dihidupkan oleh Tuhan. Ingat selalu akan fakta ini, bahwa saudara sudah mati bagi dosa, saudara tidak akan lagi kembali pada dosa-dosa yang lama. Setiap kali ada pencobaan datang, ingatkan dirimu bahwa saudara sudah mati bagi dosa. Sehingga saudara tidak lagi jatuh berulang-ulang kepada dosa atau kesalahan yang sama. Dan bukan hanya setiap kali ada cobaan, tapi setiap hari kita ingat bahwa kita sudah mati bagi dosa. Ini akan menghindarkan kita untuk jatuh berulang-ulang kepada dosa dan kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, mengapa kita masih sering diperbudak oleh dosa padahal kita sudah merdeka dari dosa? Yang kedua adalah karena kita tidak hidup bagi Allah. Karena kita tidak hidup bagi Allah. Ayat 11 tadi dikatakan, demikian hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kekristenan bukan hanya mati bagi dosa, tetapi kekristenan juga hidup bagi Kristus. Memang mati bagi dosa ini sangat penting. Namun kekristenan tidak hanya stop sampai di situ. Tetapi ada kebalikan daripada mati bagi dosa, yaitu hidup bagi Kristus. Leon Morris mengatakan, jalan Kristen bukanlah jalan negatif. Ada kematian terhadap manusia lama, ini benar. Tetapi sebagaimana orang percaya diidentifikasi dengan Kristus dalam kematiannya, demikian juga orang Kristen akan hidup dalam hidup yang baru. Di dalam kekristenan, kematian diikuti oleh kebangkitan.
Sehingga hidup Kristen adalah hidup yang baru, yang penuh sukacita. Hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkemenangan atas dosa. Karena sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau kita mati bagi dosa, berarti sekarang ini kita hidup bagi Allah. Apa sih artinya hidup bagi Allah itu? Hidup bagi Allah itu yang pertama bahwa kita itu memiliki hubungan yang baru dengan Allah. Kalau dahulu kita berada di bawah murka Allah, sekarang kita mendapat belas kasihan Allah. Kalau dahulu kita adalah musuh Allah, sekarang kita sudah menjadi sahabat Allah. Hidup bagi Allah itu juga yang kedua adalah kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita memiliki hidup yang berbeda daripada yang sebelumnya. Sebelumnya mungkin Alkitab tidaklah berarti buat kita, tapi sekarang Alkitab menarik dan hidup buat kita. Sebelumnya kita adalah tidak tertarik dengan persekutuan, tapi sekarang kita menikmati dan senang dengan persekutuan Kristen. Sebelumnya kita datang ke gereja adalah sesuatu yang membosankan, tapi sekarang kita melayani Allah dan memberikan waktu yang terbaik untuk beribadah. Sebelumnya kita melayani dan bersaksi kepada orang yang terhilang tidak ada gunanya, tapi sekarang itu menjadi satu sukacita. Inilah, jadi kita menjadi satu ciptaan yang baru, yang memiliki kehidupan yang berbeda dengan sebelumnya. Apa artinya hidup bagi Allah? Yang ketiga adalah kita sekarang setelah dibebaskan dari perbudakan dosa. Kita memang masih berbuat dosa, tapi tidak selalu dan tidak harus. Kita telah memiliki kondisi pose non pecare, dapat tidak berdosa. Dan hidup bagi Allah yang keempat itu adalah artinya bahwa kita sekarang memiliki tujuan hidup yang baru. Di dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14 dikatakan bahwa tujuan kita adalah satu persekutuan yang kekal bersama dengan Kristus. Dan kita hidup bagi Allah itu adalah kita tidak lagi dipuaskan oleh dunia ini. Kita hidup bagi Kristus bukan lagi untuk dunia ini dan untuk kesenangan-kesenangannya. Kita telah dipindahkan dari keadaan kita yang semula pada suatu keadaan yang baru. Tapi mengapa anak-anak Tuhan setelah bertobat masih saja terus berbuat dosa? Karena mereka tidak hidup bagi Allah. Hari Minggu tidak ke gereja, tidak berdoa, tidak membaca Alkitab. Hidup bagi Allah berarti saya menyerahkan anggota-anggota tubuhku kepada Allah menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau kita lihat di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat ke-14, Roma 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Jadi sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi ketika kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah, maka dipakai menjadi senjata kebenaran. Ini adalah satu proses pengudusan yang akan berlangsung. Kalau dulunya adalah anggota tubuh kita itu dipakai untuk satu hal yang berdosa, kecemaran, kedurhakaan. Tapi ketika kita kemudian hidup bersama dengan Kristus, maka anggota tubuh kita itu dipakai untuk menjadi senjata kebenaran. Nah, anggota-anggota tubuh apa saja yang diserahkan, yang berpotensi untuk berbuat baik atau jahat? Pertama itu mungkin kalau kita bisa lihat adalah pikiran. Anggota tubuh kita berpikiran. Kekalahan atau kemenangan kita atas dosa dimulai dari pikiran. Ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2 atau mungkin Roma 6 ayat 12 sampai 14 itu. Kejatuhan kita manusia itu adalah diawali oleh pikiran. Jika banyak memikir hal yang sia-sia, maka ini akan mempengaruhi tindakan kita. Sebaliknya, jika kita memikirkan banyak hal tentang kebenaran, maka itu pun juga akan memberikan satu pengaruh yang baik kepada tingkah laku kita. Oleh karena itu serahkanlah pikiran kita kepada Allah untuk setiap hari diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, anggota tubuh kita apa yang kita serahkan untuk kita kuduskan di hadapan Tuhan? Mata dan telinga.
Pengaruh mata dan pendengaran itu sangat besar. Ya. Ada yang mengatakan demikian, kalau mau diet jangan lihat makanan, jangan dengar perbincangan soal makanan. Ya, dijamin pasti dietnya, puasanya itu batal jika kita selalu lihat makanan dan dengar perbincangan soal makanan gitu ya. Nah, demikian juga mungkin kerohanian kita bukan hanya dipengaruhi oleh pikiran, tetapi oleh mata dan telinga. Kita menerima kesan melalui telinga, kita menerima kesan melalui mata. Oleh sebab itu, anggota tubuh ini pun juga harus diserahkan kepada Allah untuk dipakai sebagai senjata kebenaran. Kita masih ingat cerita tentang Akan di dalam Yosua, pasal yang ke-7. Ya. Akan ini jatuh karena keinginan mata. Ya. Mata Akan ini menjadi satu senjata kelaliman. Dan sekarang ini kita itu diserang oleh berbagai macam iklan yang menarik di televisi, bukan? Apalagi era pandemi pada saat ini, wah itu online banyak sekali itu datang kepada kita gitu. Saya yakin pengaruh terhadap apa yang kita lihat ini sangatlah besar. Ya, jikalau kita tidak hati-hati dan kemudian juga mungkin membiarkan anak kita, membiarkan diri kita dipengaruhi itu secara terus-menerus, maka ini juga akan menjadi sangat berbahaya. Kemudian yang berikutnya lagi, anggota-anggota tubuh kita apa yang perlu kita serahkan pada Tuhan menjadi satu senjata kebenaran? Lidah. Ya. Lidah adalah satu bagian dari tubuh kita yang memegang peranan penting. Bahkan dalam Yakobus 3 ayat 5-6 dikatakan demikian. Jika kita lidah ini tidak diserahkan kepada Tuhan, maka lidah ini menjadi sangat berbahaya. Kita bisa jatuh pada gosip dan lebih buruk lagi daripada mencuri uang atau mungkin yang paling besar. Kenapa? Karena seorang mencuri maka orang hanya kehilangan uang gitu ya. Tapi kalau seseorang itu kemudian digosipkan, maka orang itu akan kehilangan nama baik. Di mana nama baik itu tidak dapat dibeli oleh uang. Lidah ini harus diserahkan kepada Allah untuk memuji Tuhan. Harus diserahkan kepada Allah untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Dan inilah menjadi tujuan kita ingin bertumbuh di dalam kekudusan. Apalagi mungkin kita dapat serahkan kepada Tuhan. Mungkin tangan dan kaki, kita punya anggota tubuh tangan dan kaki. Tangan dan kaki kita menentukan kemana kita akan pergi. Sehingga ketika kita tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh kita dipakai oleh Tuhan, maka kita tidak boleh melupakan kaki dan tangan kita. Tangan dapat melakukan apa yang baik, tapi juga dapat melakukan apa yang buruk. Tangan diserahkan kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan menolong sesama, bukan melakukan kejahatan. Lalu bagaimana dengan kaki? Bagaimana dengan kaki orang-orang Kristen? Di mana saja mereka membawa kaki mereka? Mungkin kaki-kaki mereka itu dibawa ke tempat di mana Kristus dihujat. Atau mungkin mereka membawa kaki itu ke tempat di mana dosa itu dilakukan. Nah, di tempat itu orang-orang Kristen tentunya tidak dapat bertumbuh di dalam kekudusan. Kaki ini harus dibawa di mana Kristus dimuliakan. Atau kaki ini dipakai untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Oleh karena itu serahkan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan senjata-senjata kelaliman. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bagaimana kita hidup dengan Kristus. Berani mati itu hebat, ya. Tapi berani hidup itu lebih hebat. Ketika kita mati bagi dosa, fakta bahwa Tuhan sudah menebus kita, berani mati. Kita sudah mati terhadap dosa-dosa itu. Tetapi tidak sampai di situ. Kita harus berani hidup untuk Kristus. Kita harus berani memakai seluruh hidup kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan kami mengucap syukur. Kami boleh diingatkan kembali bahwa hidup kami sudah mengalami anugerah daripada Tuhan. Engkau sudah membebaskan kami Tuhan dari segala kutukan dosa, dari segala belenggu dosa, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan.
Tapi seringkali Tuhan kami tidak berani untuk hidup bagi Kristus. Seringkali kami tidak menyadari bahwa hidup kami sudah ditebus oleh Tuhan. Sehingga kami seringkali kalah terhadap dosa itu dan tetap melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari kembali Tuhan, kami mau hidup bagi Kristus. Kami mau menyerahkan seluruh anggota tubuh kami dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang sungguh Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat-sangat bergantung dan tergantung kepada Tuhan. Karena ketika kita merasa bahwa kita kuat di dalam menjalani hari-hari kita, maka sesungguhnya kejatuhan itu mulai terjadi dalam hidup kita. Karena itu mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Jemaat kasih dalam Tuhan, mari saat ini kita berdoa. Saya tidak tahu seberapa kecintaan kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, di tengah-tengah situasi yang membuat kita tidak bisa bersekutu secara fisik, tetapi apakah kecintaan kita kepada Tuhan tetap teguh, tetap kokoh, tetap terus bertambah, dan setiap hari kita terus berkata, Bapa, kami mencintai Engkau, Yesus, kami mencintai Engkau. Atau cinta kita kepada Tuhan sudah mulai redup, sudah mulai disibukkan dengan kesibukan kita. Karena itu mari saat ini berdoalah, introspeksi dirilah seberapa kita cinta kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di tengah-tengah segala sesuatu hidup kami, di tengah-tengah segala sesuatu keaktivitas kami, di tengah-tengah segala sesuatu yang membuat kami terkadang hidup secara sekuler. Secara fisik kami tidak lagi ke gereja,
Secara fisik kami tidak lagi ketemu dengan rekan-rekan seiman yang seringkali membuat kami jarang untuk diingatkan, jarang untuk menyadari bahwa kami punya sebuah komunitas rohani untuk kami belajar terus mencintai Tuhan. Bapa, kalau mungkin ada di antara kami yang saat ini mengalami suam-suam kuku di hadapan Tuhan, mengalami mulai kurangnya rasa cinta kepada Tuhan, Bapa, biarlah Allah Roh Kudus sendiri yang menguasai hati kami, yang menguasai hidup kami, yang terus membuat kami menjaga cinta kami kepadamu, sehingga dengan cinta kami kepadamu membuat kami kuat, membuat kami teguh, membuat kami berjalan di dalam perjalanan iman kami, dan membuat kami tetap beriman kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Jemaat kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan untuk Selah with Christ. Sabtu lalu dan Sabtu depan tanggal 21 diadakan prasela. Dan 28 November akan diadakan Selah with Christ secara online. Kegiatan pertama kali yang diadakan secara online di dalam Selah. Tetapi kita percaya sekalipun secara online, secara teknologi, tetapi Allah bisa menjamah hati setiap orang melalui teknologi yang digunakan. Kita berdoa menyerahkan untuk panitia, kita berdoa menyerahkan untuk para peserta. Biarlah setiap orang-orang muda ikut dan mau berelasi secara pribadi dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sekalipun Selah tahun ini diadakan di bulan November akhir, menjelang Natal, menjelang memasuki Minggu Advent. Tetapi kami percaya bukan waktu yang utama, tetapi kerinduan kami di tengah-tengah segala situasi yang tidak mudah ini. Kerinduan kami, kehausan kami, kecintaan kami untuk terus dekat dengan Tuhan. Kami tidak bisa kumpul di gereja seperti tahun-tahun yang lalu, seperti Selah with Christ di tahun-tahun yang lalu. Kami hanya di layar dengan diri kami, tetapi kami percaya bukan hanya dengan diri kami dan layar, tetapi dengan diri kami dan Tuhan melalui perantara raya. Karena itu Tuhan, kami berdoa, kiranya Allah sendiri yang menolong kami, memberkati kami. Berkati panitia Selah di dalam persiapan prasela dan Selah tanggal 28 November. Engkau sendiri yang memberkati. Dan berkati setiap peserta. Kami mengalami kesulitan, siapa yang kami bisa jangkau. Karena kami tidak ketemu secara fisik. Tapi biarlah Allah timbulkan hati-hati dari setiap orang-orang muda yang haus akan Engkau, yang ingin berelasi denganmu secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini. Allah Roh Kudus.
Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan kesiapan hati kita untuk memasuki minggu-minggu Advent. Minggu-minggu penantian, peringatan penantian tentang kelahiran Kristus ke dalam dunia ini. Memang Kristus lahir 2000 tahun yang lalu, tetapi makna kelahiran Kristus dan menjelang masa-masa penantian kelahiran itu terus baru setiap tahun yang Allah ingatkan kepada setiap kita. Kita menyerahkan untuk minggu-minggu Advent dan kita juga menyerahkan untuk Natal, persiapan Natal 24 dan 25 Desember. Tuhan juga yang menolong. Ayo bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Tuhan, Natal tahun ini pasti berbeda. Natal yang membuat kami tidak bisa berkumpul secara komunal. Natal tahun ini seperti Natal mula-mula. Natal di mana berkumpulnya keluarga, berkumpulnya dan merayakan Natal secara keluarga demi keluarga. Bapak, sekalipun Natal di tahun ini seakan-akan secara fisik tidak meriah dibandingkan dengan Natal-Natal sebelumnya. Bahkan mungkin ini menjadi salah satu sejarah dalam hidup kami merayakan Natal yang dilakukan di rumah. Tetapi Tuhan, biarlah hati kami tetap mensyukuri ketika peringatan ini kami lakukan. Di dalam masa-masa penantian, di dalam memperingati Natal 24 dan 25 Desember, sukacita Natal itu tidak hilang di tengah-tengah segala situasi yang tidak gampang. Semangat Natal itu dan pengharapan Natal tidak sirna di tengah-tengah situasi tanda tanya apa yang akan terjadi di tahun yang baru. Karena kami percaya peringatan Natal bukan hanya peringatan sejarah, tetapi peringatan tentang penggenapan akan janji Allah. Yang membuat kami kuat, membuat kami punya pengharapan, membuat kami punya keyakinan. Kalau Allah sudah berjanji, maka tidak ada hal yang bisa menghalangi Allah untuk menggenapi janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Situasi yang sulit ini banyak orang yang terkena PHK. Mungkin ada juga anak-anak Tuhan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Atau juga kita doakan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul dengan kesehatan. Ada seorang jemaat yang juga mengalami kecelakaan dan kita doakan untuk proses pemulihan, pengobatan yang dilakukan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini bukan hanya berpengaruh kepada kesehatan, tetapi juga berpengaruh dengan pekerjaan dan usaha. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, ada jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin mengalami pemutusan hubungan kerja dan mereka sedang menggumulkan untuk bekerja di mana setelah ini. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan kesehatan. Kami juga teringat dengan seorang bapak yang mengalami kecelakaan, tabrak lari, dan sedang mengalami perawatan. Bapak, Engkau sendiri yang tolong di dalam perawatan yang dilakukan, dan Engkau tolong juga untuk keluarga yang menunggui, yang merawat, baik ketika dilakukan di rumah sakit ataupun nanti di rumah. Biar di sana pun Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jemaat-jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Biar juga Tuhan memberikan mereka kekuatan, semangat, dan penyertaan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan untuk kondisi bangsa dan negara kita. Negara ini penuh dengan tantangan, kesulitan, kehebohan. Tetapi biarlah anugerah Tuhan
cukup bagi negara kita. Kita berdoa. Bapa, kami meyakini Engkau mengasihi negara ini. Ketika negara ini lahir di dalam kemerdekaan di tahun 45, sampai pada saat ini, Engkau terus pelihara, Engkau terus rawat, Engkau terus tumbuh kembangkan. Engkau munculkan pemimpin-pemimpin atas negara ini. Engkau munculkan orang-orang yang berkarya di dalam negara ini. Sekalipun di tengah-tengah situasi sekarang negara ini sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Resesi yang sedang dialami. Pergumulan COVID-19 yang belum selesai dan entah kapan bisa tertangani secara maksimal. Belum lagi bicara tentang relasi antar warga. Bapak, banyak sekali masalah yang dialami negara ini. Tetapi kami percaya negara ini masih ada sampai pada saat ini di dalam kondisi yang cukup baik. Tidak lepas daripada turut campur tangan Allah. Tidak lepas daripada seruan-seruan daripada anak-anak Tuhan yang terus meminta belas kasihan Allah atas negara ini. Karena itu Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu tidak pernah bosan-bosannya untuk mendoakan negara ini. Mendoakan pemerintah, berkarya bagi negara ini, sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk pergumulan kita masing-masing kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami tahu dan kami tetap beriman bahwa Allah pasti buka jalan. Walaupun hidup kami sulit, walaupun tantangan dan kesulitan entah kapan selesai. Dan kalau itu selesai pun pasti ada masalah dan kesulitan yang baru. Dan itulah realita hidup manusia di bawah matahari. Masalah tidak akan pernah selesai. Dan ajalah kami untuk menyadari masalah dalam hidup kami tidak akan pernah selesai dan selesai. Tetapi di dalam masalah yang tidak pernah selesai yang selalu ada. Tetapi kehadiran Tuhan jauh lebih besar di dalam setiap masalah kami. Karena kehadiran Tuhan menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk menyelesaikan setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita berdiri, kita akan nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
kasih. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk kebaktian doa yang boleh kami lakukan di dalam anugerah Tuhan malam ini. Dan sebentar lagi kami akan istirahat, kami akan menidurkan tubuh fisik kami. Dan ketika kami mengistirahatkan tubuh fisik ini, kami percaya pemeliharaan Tuhan beserta kami. Dan ketika esok kami akan bangun di dalam anugerah Tuhan, kami percaya aktivitas kami pun di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, silakan duduk. Waktu teduh, kebaktian doa kita selesai. Tuhan memberkati. Amin.